cepat lambat semuanya akan diwafatkan oleh Allah, kecuali istiadat wal ikhtiyat. Selalu bersiap-siap, selalu berhati-hati dengan sikap takwa agar wafat dalam keadaan bertakwa. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara rahasia makna salat, yang pertama, salat adalah silatullah, menjalin hubungan seorang hamba kepada Rabbnya. Silatullah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka saat salat kita berhubungan kepada Allah dari takbir hingga salam, berhubungan kepada pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua, as-salah bermakna al-muwajahah, bertawajuh menghadap Allah Jalla Jalaluh. Turun perintah salat sangat berbeda dengan syahadat, zakat, saum dan haji. Allah panggil hamba pilihannya Rasulullah SAW, dan ini peristiwa yang sangat spektakuler dalam perjalanan para rasul, para anbiya, karena hanya dialami oleh Rasulullah SAW. Dipanggil untuk menghadap Allah, sehingga lahirlah amandemen salat 5 waktu. Muwajahah, hamba menghadap Rabbnya. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat mi'rajnya orang beriman. Allahu akbar walillahil hamd. Dan langsung bermuwajahah kepada Allah, tanpa jarak, tanpa batas, tanpa hijab. Azan, panggilan Allah melalui suara muazzin. Yang dipanggil hambanya yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Al-farqu bainana wa bainal kufr wa bainal kafirin as-salah. Yang membedakan kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, faqad kafara, sungguh dia sudah berperangai seperti perangainya orang kafir. Allah memanggil hambanya yang bersyahadah, suci badan, pakaian, tempat. Ada waktu yang telah ditentukan untuk menghadapnya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat bagi hamba-hamba yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Itu waktu terindah, liqa Allah, menghadap Allah. Karena itulah ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu amal afdal, aktivitas apa yang paling utama, yang paling penting di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, as-salat bi waqtiha, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Summa ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-jihad fi sabilillah. Dalam riwayat lain, berjuang mengumpulkan rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Allahu akbar. Salat di awal waktu memang hamba yang istimewa, karena ia tahu dia akan bermuwajahah, berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh.
Dan inilah kesenangan hamba-hamba yang beriman. Ketika azan, Bilal berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum gembira. Hari ini ya umati, aku bahagia hai umatku. Bilal, hari ini biadarik. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Berarti Rasul datang lebih awal sebelum azan sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sangat membahagiakan untuk berjumpa dengannya. Salahlah perbandingan ini kalau kita diundang oleh orang-orang penting untuk bertemu, apalagi pertemuan itu sangat menyenangkan, jauh sebelum waktu pertemuan kita sudah datang. Karena itu salah perbandingan ini. Yang mengundang kita, yang akan kita jumpai, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki, yang membahagiakan rumah tangga kita, yang menentukan keadaan kita segala-galanya dunia akhirat, dia yang mengundang kita. Inilah muajahah yang menyenangkan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tidak ada suasana yang paling menyenangkan, paling membahagiakan bagiku kecuali salat. Karena itu wasiat Rasulullah SAW yang terakhir, as-salah, salat. Karena itulah wasiat guru-guru kita, orang tua kita. Nah, jangan pernah tinggalkan salat. Nah, jaga salat. Karena itu menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan posisi kedudukan kita nanti masuk surga adalah posisi saat kita senang berjamaah. Maka sop yang paling depan, mereka lebih dahulu masuk surga, kemudian sop berikutnya, sampai hadiah salat berjamaah Jumat pun dibedakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dapat onta, yang kedua dapat sapi, yang ketiga kambing, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa mereka yang datang lebih awal benar-benar memahami bahwa ini perjumpaan dengan Allah. Siapa yang tidak berlomba untuk mendapatkannya? Lastahammu, seandainya mereka mengetahui keutamaan sop paling depan, berlomba berundi untuk mendapatkannya. Tidak akan pernah meremehkan salat, waktu salat, suasana salat. Dan perhatikan saat salat dari takbir Allahu Akbar, semuanya bukan hanya kecil tapi sudah tiada. Allah Akbar, Akbar ismu tabdil, tiada lagi yang dibesarkan kecuali hanya Allah. Maka suasana hati, pikiran, jasad, ruh kita hanya untuk membesarkannya. Tidak ada ruang tempat di hati dan di pikiran selain Dia. Kita merasakan keagungan, kemuliaan, kedahsyatan, mukjizat demi mukjizatnya. Itulah ya yang membuat orang beriman nikmat khusyuk. Kesadaran bahwa dia ditatap oleh yang dia hadapi, didengar oleh dia yang dia hadapi. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan hambanya saat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, salam. Yara, hati pikirannya ditatap oleh Allah. Subutul qalb, yang membuat hatinya menetap dalam salat. Dan itulah membuat dia senang bermuajahah kepada Rabbnya. Kemudian makna salat, doa. Karena itulah kita berdoa dalam salat. Setelah bermuajahah, menjalin hubungan kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hambamu datang bermuajahah kepada Engkau ya Rabb. Engkaulah penguasa langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu, hanya Engkau. Perhatikan, Kau, bukan dia.
Khattab Tsani, so close, qarib jiddan, amat sangat dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Engkau, hanya Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Doa nasta'in, yang kita minta adalah kenikmatan istiqamah. Ingat, bukan hanya istiqamah, tapi kenikmatan istiqamah. Sebagaimana para rasul, para anbiya ditaburkan oleh Allah kenikmatan istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Doa satu saja dari berjamaah diijabah oleh Allah, amin, maka semua jamaah diijabah oleh Allah. Apalagi kalau aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat Jibril, para malaikat Raqib dan Atid, maka Allah ijabah doanya. Amin. Kabulkan ya Allah. Kita berdoa karena kita fakir, kita miskin, maka dibalik lafaz usolli, hamba datang kepadamu ya Rabb. Inilah hambamu yang hina, inilah hambamu yang fakir, inilah hambamu yang banyak berbuat dosa. Usolli, hamba butuh kepada Engkau, rahmat Engkau, ampunan Engkau, hidayah Engkau, berkah Engkau ya Rabb. Maka usolinya tidak lagi kosong, sudah bermakna doa. Berdirinya berdoa, rukunya berdoa, i'tidalnya berdoa, sujudnya berdoa. Benar-benar dia berharap amat sangat kepada Allah, roja. Benar-benar dia takut murka dan nerakanya. Roja dan khauf terjadi pada dirinya, dan keyakinannya ditatap, didengar oleh Allah. Itulah yang membuat suasana gemuruh hatinya, lezat menghadapnya. Kemudian makna salat adalah zikir. Zikir, wala zikrullahi akbar. Aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zikir akbar itu ada dalam salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lafzul jalalah, fokus hanya kepadanya dari takbir hingga salam. 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud sehari minimal. Belum duha, belum tahajud, belum qobliyah, ba'diyah, belum sujud syukur. Dan kita melafazkan Allah dalam salat kita 237 kali sehari. Itu pun minimal. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri kita berzikir, ruku kita berzikir, sujud kita berzikir, tahiyat kita berzikir. Membangun kekuatan zikir. Dan itulah makom yang paling tinggi dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang beriman itu khusyuk dalam salatnya karena dia yakin berjumpa dengan Allah, sebagaimana wafat akan benar-benar berjumpa dengan Allah. Al-Baqarah 45 dan 46. Takutlah kepada Allah, takutlah dahsyatnya hari akhirat, takutlah kematian yang mengincar kita setiap saat. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selamatkan diri kita dengan takut kepada Allah. Kalau salat itu baik, maka ibadah pun akan baik. Zakat, saum, haji,
ikut baik. Kalau ibadah baik, akhlak pun jadi baik. Ikhlas, sabar, syukur, wara', berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, cari dunia untuk keselamatan akhirat, istiqamah, tawakal, semua buah dari ibadah yang baik. Akhlak yang baik, amal soleh pun baik. Dia akan menjadi pekerja yang baik, suami yang baik, istri yang baik, pemimpin yang baik, tetangga yang baik. Kalau amalnya baik, maka hidupnya pun baik, bahagia, saidatain. Belum di akhirat, di dunia dia sudah menikmati keindahan, kebahagiaan. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Allah gembirakan mereka yang taat di dunia sebelum di akhirat. Allahu Akbar. Itulah buah dari salat, yang dia bermuajahah, yang dia menjalin hubungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada doanya, ada kekuatan zikir, sehingga terjadi muhadasah, dialog antara hamba dengan Rabbnya. Tak kala dia bermuajahah, dia menyampaikan kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, nikmatmu amat sangat luar biasa Rabb, engkaulah yang mengatur semua nikmat ini, terima kasih ya Rabb. Hamidani abdi, kau memujiku hai hamba, ku tambahkan lagi nikmatku untukmu. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, kau mengakui aku sebagai pemilik rahmat, aku tambahkan rahmatku untukmu. Karena itu orang yang khusus salatnya, akhlaknya sangat mulia, kasih sayang, jauh dari keinginan berbuat maksiat, apalagi berbuat zalim. Pasti dia santun, pasti dia penyayang, pasti dia dermawan. Malik yaumiddin, amlakani abdi, kau mengakui aku sebagai Malik pada hari akhirat, hari keadilan. Aku lindungi kau hai hambaku. Maka orientasi hamba itu adalah akhirat. Bagaimana mungkin dia rakus dengan dunia ini? Dia berpikir akhirat. Orang yang tidak rakus adalah orang yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ibnu Qayyim berkata, orang mukmin cerdas, kayis. Cerdasnya, hartanya dia bawa saat sakaratul maut, dia bawa ke alam kubur, dia bawa sampai kiamat, dia bawa sampai di akhirat, dengan cara dia infakkan di jalan Allah. Orang bodoh, dia tumpuk hartanya, kemudian dia meninggal, tidak dia bawa, malah menjadi fitnah saat dia sakaratul maut di alam kubur dan di akhirat. Karena itu orang yang khusus salatnya pasti dermawan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah suasana yang paling indah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi la hijaba. Inilah antara aku dan hambaku, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada jarak. Apa yang kau minta dariku hai hamba, mintalah kepada aku, pasti ku ijabah. Udhuni astajib lakum. Allahu Akbar walillahil hamd. Perbaikilah salat kita, tegakkan di awal waktu dengan kesungguhan, tidak main-main. Insya Allah akan berbuah akhlak yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirkan hati, karena doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Semuanya dalam keadaan berwudu. Satu saja doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, yang selalu dan selalu menatap kami, yang selalu memperhatikan kami. Alangkah hinanya kami, karena banyak dosa yang kami perbuat kepadamu. Bahkan banyak nikmat-nikmatmu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat kepadamu dan berbuat zalim kepada makhlukmu. Ya Rabb, Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau Ghafur, Engkau Ghaffar, Engkau Qabilat Taubah, Engkau Ghafirat Dzunub. Mohon ya Allah, di hari Jumat yang mulia ini, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik hingga Engkau mewafatkan kami, semuanya dosa ya Allah, besar kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan, apalagi yang kami sembunyikan rapi. Dosa seluruh anggota tubuh ini ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunan-Mu. Apalagi kedua orang tua kami. Mohon ya Allah, rahmati ampuni kedua orang tua kami. Jangan Kau siksa ayah ibu kami karena dosa-dosa mereka. Ampuni mereka, rahmati mereka, kasihani mereka. Berkahi dari sisa-sisa umur yang Kau sisakan untuk keduanya sehat afiat dalam taat kepadamu. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Ya Rabb, di hari Jumat yang mulia ini kami mohon, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, terang benderang dengan rahmat ampunan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum washattid shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan semua aktivitas kami, ibadah kami, amal kami, akhlak kami, dakwah kami, jihad kami, muhasabah diri kami, semuanya nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi Kau akan wafatkan kami semua. Kami tengadahkan hati tangan kami kepadamu di hari Jumat ini, yang kami tahu Kau malu tidak mengijabah tak kalah hamba-Mu menengadahkan tangan kepadamu. Ya Rabb, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah zikir, saudara-saudari yang kami cintai karenamu, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman.
dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan taubatan nasuha, yang kami tidak berbuat maksiat lagi ya Rabb. Wafatkan kami menyebut kalimat yang paling kau suka ya Rabb. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Berkahilah sisa-sisa umur kami, rezeki kami, rumah tangga kami, aktivitas dakwah kami, harokah dakwah kami, negeri kami Indonesia dengan kesolehan para pemimpin dan rakyatnya ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.